Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian, ibu bapak wali murid yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat, panjang umur, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempraktekkan bagaimana cara atau teknik menyambung huruf Arab atau huruf hijaiyah. Baik, langsung kita mulai. Huruf yang pertama, huruf alif. Huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, kecuali huruf alif berada di setelah huruf lain. Contoh, huruf ba, setelahnya huruf alif. Ini bisa disambung menjadi seperti ini. Kemudian huruf ba, ta, sa. Ketiga huruf ini mempunyai sifat yang sama. Ketika di awal, huruf ini berada di awal, maka bentuknya seperti ini. Mau huruf ba, mau huruf ta, atau huruf ta, sama bentuknya seperti ini. Ketika berada di tengah, sama seperti keadaan di awal, bentuknya seperti ini. Tidak ada ujungnya, tidak ada garis ujungnya. Nah, kemudian ketika yang huruf tersebut berada di akhir, baru posisinya sempurna seperti huruf aslinya. Ba, ta, ta. Ba, ta, ta memiliki huruf yang sama, cara yang sama atau teknik yang sama. Selanjutnya huruf jim, ha, dan kho. Ini juga sama. Ketiga huruf ini memiliki teknik atau cara menyambung yang sama. Contoh, ketika huruf jim, ha, dan kho berada di awal, maka bentuknya seperti ini. Ketika berada di tengah, bentuknya sama seperti itu. Dan yang membedakan adalah huruf ketika berada di akhir. Huruf ketika berada di akhir, bentuknya sempurna seperti huruf awal, huruf aslinya. Seperti ini. Ja, ha, kho. Seperti itu. Ja, ha, kho, dal, zal. Dal sama dal memiliki bentuk sambung yang sama. Dal sama dal itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh, huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf ba, tetapi dia bisa disambung ketika huruf ba-nya ada di awal, kemudian huruf dal. Jadi seperti ini. Ba-da. Seperti itu. Kemudian huruf ro dan huruf zai sama seperti huruf dal dan huruf dal. Cara menyambungnya, dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ro tidak bisa disambung dengan huruf ta, tapi huruf ta ketika bertemu dengan huruf ro, ini bisa disambung dan jadi seperti ini. Taro. Sama, huruf zai juga sama seperti huruf ro. Ro, zai, sin. Kemudian huruf selanjutnya huruf sin dan shin.
keduanya memiliki teknik dan cara yang sama untuk menyambung. Jika berada di awal seperti ini, ketika berada di tengah seperti ini, dan ketika berada di akhir perutnya dipakai. Nah, sa, sha. Huruf sin dan huruf shin mempunyai teknik yang sama. Sasha, so, dog. Ini juga memiliki cara menyambung yang sama. So, di awal seperti ini, dan ketika di akhir seperti ini. Kemudian huruf o dan huruf zo. Huruf to dan huruf zo tidak memiliki perubahan ketika disambung, baik di depan, di tengah, maupun di belakang. Ketika di depan, hurufnya tetap sama. To baru. Ketika di tengah juga sama, hurufnya tidak akan berubah. Bapiru sama, tidak berubah bentuk seperti huruf aslinya. Po dan go sama, tidak berubah bentuk. To, zo, ain. Sekarang huruf ain. Dan alin. Ain dan alin memiliki perubahan ketika dia ingin disambung. Contohnya, huruf ain ketika berada di awal seperti ini. Ketika berada di tengah, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Dan ketika berada di akhir, perutnya dipakai seperti bentuk awal atau bentuk aslinya. Agogo, seperti itu. Ain, alin, kemudian huruf fa dan huruf qaf. Fa, qaf memiliki cara sambung yang sama. Ketika di awal seperti ini, huruf qaf pun sama ketika di awal seperti ini, dan kemudian ketika berada di akhir, huruf masing-masing atau lingkaran pada huruf fa dan huruf qaf dipakai. Ketika hurufnya qaf yang di akhir, maka akan seperti ini. Dan ketika huruf fa yang ada di akhir, maka akan seperti ini. Fa, ko atau kofa. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf ini memiliki perubahan bentuk. Ketika berada di awal, akan seperti ini. Dan ketika berada di tengah, hurufnya seperti huruf yang berada di awal. Dan ketika berada di akhir, hurufnya seperti aslinya. Seperti itu. Huruf K. Kemudian huruf lam. Huruf lam ketika berada di awal atau di tengah seperti ini. Tidak lagi
seperti bulatan, setengah bulatan, tidak, tapi dia lurus seperti huruf L terbalik. Ketika berada di tengah pun sama seperti itu, dan ketika berada di akhir baru dia seperti huruf aslinya. Gimana? La, li, lu. Seperti itu. Mulai ya, insyaallah. Semoga kita semua paham dan bisa. Amin. Kaf, lam, kemudian huruf mim. Huruf mim ketika berada di awal bentuknya seperti ini. Ketika berada di akhir pun sama seperti ini. Ketika berada di tengah dan ketika berada di akhir bentuknya tidak berubah. Tetapi huruf mim ini mempunyai dua bentuk. Yang pertama bentuknya seperti ini, dan yang kedua bentuknya seperti ini. Jadi mau bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini bisa. Kemudian huruf nun. Huruf nun seperti huruf ba, ta, ta. Ketika berada di awal seperti ini, ketika berada di tengah seperti ini, dan ketika berada di akhir dia seperti huruf aslinya. Nah. Huruf nun. Kemudian huruf waw. Huruf waw seperti huruf alif, dal, zal, ro, zai. Tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Waw dan huruf nun. Tidak bisa disambung kecuali huruf nunnya berada sebelum huruf waw seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nun, nawa. Nun, waw, ha. Kemudian huruf ha besar. Jika berada di awal, hurufnya tidak berubah. Ketika berada di tengah, ini berubah seperti angka 8. Ya. Dan ketika berada di akhir, hurufnya seperti bendera. A, I, U. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya seperti huruf nun, ba, ta, dan huruf ta. Ketika berada di awal, hurufnya seperti ini. Ketika berada di tengah, bentuknya seperti ini. Dan ketika berada di akhir, dia seperti bentuk aslinya. Ya, I, U. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.